Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu.
Kau ku sembah, oh Tuhan. Jesus, Yesus, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami saat ini. Kami mau sembah Engkau, sebab ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jesus, we worship You Lord. We worship You Jesus. We worship You. Holy Spirit, Holy Ghost, fill us with Your Spirit. Penuhi kami Tuhan. Kami gak tahan, kami rindu jamahan-Mu. Yesus, Bapa kami di surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Bapa kami, Abba Father. Jesus, Jesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Matius
pasal yang ke-11, kita akan baca ayat yang ke-28 mulai. Di dalam ayat-ayat ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu undangan. Nah, mari kita baca dulu. Ya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kalau kita baca ayat ini, coba kita teliti lagi ya. Dikatakan tadi, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini suatu undangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya, ya. Tetapi saya akan jelaskan lebih dulu di sini. Pertama-tama kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan suatu undangan. Marilah kepadaku. Kita tahu bahwa setiap ungkapan marilah itu merupakan suatu undangan. Datang, mari, datang kepadaku. Ya. Dan di dalam undangan ini ada banyak kelompok atau pihak yang terundang. Tetapi dalam hal ini secara khusus Tuhan Yesus mengundang mereka yang dikatakan tadi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi di sini kita lihat yang diundang oleh Yesus adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa sebetulnya yang letih lesu dan berbeban berat ini? Terus terang, yang letih lesu dan berbeban berat tidak lain adalah manusia. Manusia letih lesu dan berbeban berat. Manusia letih lesu, letih karena permasalahan, kesulitan, dan sebagainya seolah-olah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa manusia ini mempunyai batas kekuatan. Dan suatu saat ketika hal-hal tersebut sudah mencapai batasnya, maka terjadi sesuatu yang membuat penat, letih, lesu, dan beban berat itu adalah sesuatu yang ditanggung oleh manusia. Manusia mau tidak mau, dia menanggung beban yang berat dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, kita lihat di sini sebetulnya mengenai letih lesu dan berbeban berat ini tidak ada perkecualian sebetulnya. Setiap orang, siapapun juga dia, bagaimanapun, apapun, dimanapun juga dia, adalah manusia yang punya batas. Letih, lesu, dan harus menanggung beban yang berat. Tetapi kita lihat di sini bagian berikutnya di akhir dari ayat 28 ini yang mengatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, puji nama Tuhan. Jadi saudara sekalian lihat ya, pertama-tama Yesus adalah Tuhan yang memberikan undangan. Dan selanjutnya Dia juga adalah Allah yang memberikan solusi. Jadi dalam hal ini kita sebagai manusia sebetulnya tidak bisa mengatakan, aduh
tamat riwayatku. Wah, sudah tidak ada harapan lagi. Dan sebagainya. Karena di dalam Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan. Buktinya, ketika manusia sudah sampai pada batasnya, letih lesu, dan menanggung beban yang berat, yang tidak bisa ditanggulangi, diatasi oleh siapapun juga, termasuk dirinya. Yesus memberikan undangan, marilah kepadaku, dan dia memberikan jalan keluarnya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, siapa orangnya di dunia ini yang pernah dan bisa berkata seperti ini? Kecuali dia Yesus saja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah penguasa di atas segala-galanya. Dia Allah yang sanggup. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan hanya slogan belaka. Kita tahu dan sering mendengar, marilah, marilah, siapa tahu, moga-moga, mudah-mudahan ada pertolongan. Baru mudah-mudahan. Karena tidak ada kekuatan pihak atau pribadi yang lain di luar Yesus yang bisa memberikan solusi kepada kita semua. Satu-satunya hanyalah Yesus Kristus saja. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara sekalian, jelas sekali di sini bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus selalu punya pengharapan. Saat ini mungkin ada di antara saudara yang sudah sampai kepada batasnya, limitnya, letih lesu, karena beban yang berat. Saudara, ini bukan akhir dari segalanya. Ini belum final. Karena ada Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Datang kepada Yesus, maka dia akan memberikan solusi. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus ada solusi. Dialah satu-satunya Tuhan yang memberikan solusi. Dan dia tidak pernah hanya berjanji saja dan tidak mengenapinya. Dia adalah Allah yang berjanji dan menggenapinya. Dia tidak cuma memberikan janji-janji kosong, tetapi dia adalah Allah yang menepati setiap janji dan firman-Nya. Jadi jelas di sini, bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, selalu ada pengharapan. Dan jangan pernah berkata, aduh habis, tamat deh riwayatnya. Dan seterusnya. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, memang keadaannya bisa dikatakan cukup berat. Keadaan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan lumrah. Akan tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Mari arahkan pandangan hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Karena kecenderungannya pada saat seperti ini, wah, pemikiran kita bisa kesana kemari, begini, begitu, dan sebagainya. Dan ternyata semuanya itu tidak akan pernah memberikan solusi apa-apa. Satu-satunya solusi
Jalan keluar, jawaban hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu, datang kepada Yesus. Apapun juga kesulitannya, beban apapun juga, ketika kita datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, memberikan solusinya kepada kita. Urusan sakit penyakit misalnya, kondisi seperti ini, COVID-19, pandemi merajalela di mana-mana. Ya, Yesus adalah penyembuh dunia. Dia sanggup. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Yesus saja. Karena Dia satu-satunya sang penyembuh, penolong. Dialah satu-satunya penyelamat. Dan dampak dari pandemi ini sudah kemana-mana, termasuk juga masuk di dalam wilayah ekonomi, finance, finansial, dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada harapan. Dan ada satu kata yang mulai didengung-dengungkan, yaitu resesi. Prediksi ataupun perhitungan-perhitungan yang ada memang mungkin bisa menunjukkan bahwa ini resesi. Akan tetapi, saudara sekalian, kenyataan seperti ini bagi Yesus selalu ada solusinya. Yesus sanggup, walaupun prediksi mengatakan resesi, tapi di dalam Yesus selalu ada solusi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kondisi seperti ini memang menurut manusia sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Bagaimana tidak? Manusianya sendiri letih lesu, berbeban berat. Bagaimana bisa keluar dari kondisi-kondisi seperti ini? Tapi ada seorang yang namanya Yesus. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian kita bersyukur. Ketika ayat ini dikumandangkan oleh Yesus, marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Ini pengharapan yang istimewa yang diberikan kepada kita. Mari biarlah kita tidak lewatkan kesempatan ini. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, karena Dia satu-satunya bisa memberikan solusi, jawaban, pertolongan. Manusia mencoba lari ke sana kemari mencari jalan keluar, mencari pertolongan, tapi tidak mungkin akan bisa mendapatkannya. Hanya Yesus satu-satunya. Oleh karena itu, mari sungguh-sungguh datang kepada Dia, percaya kepada Yesus, maka pertolongan akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-29, dikatakan demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berikutnya, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini ayat 29 dan 30 ini
seolah-olah ya sambungannya di mana ini? Tadi sudah jelas sekali, marilah kepadaku, dan Yesus itu akan memberikan solusi. Tapi sekarang Yesus katakan pikulah kuk. Loh, kelegaan tapi mikul kuk. Walaupun di dalam ayat berikutnya dikatakan kuknya itu ringan dan sebagainya, ya, enak, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi ini kan memikul. Saudara sekalian, kalau kita renungkan dalam-dalam apa yang Yesus ungkapkan ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang dimaksudkan Yesus itu adalah marilah kepadaku. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan tanggapan kepada undangan Yesus, datang kepada Dia untuk menerima jalan keluar, solusi dan sebagainya, maka kata pikulah kuk dan seterusnya itu sebetulnya berbicara mengenai ketaatan. Ketika kita itu datang kepada Yesus, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Yesus. Mau apapun juga yang Yesus suruh, Yesus mau supaya kita melakukan apapun, itu kita lakukan. Dan kita tidak perlu khawatir bahwa apa yang akan kita terima untuk dilakukan itu sesuatu yang mencelakakan, menyakitkan, udah letih lesu berbeban berat, malah cedera lagi. Bukan. Karena Yesus sudah berikan jaminan, kuk itu enak. Coba kita lihat lagi ayat 30 ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, jelas sekali di sini. Tuhan Yesus memberikan jaminan enak dan ringan. Ya. Jadi maksudnya begini. Ketika kita memberikan tanggapan kepada undangan Yesus, datang kepada Dia, percaya kepada Dia, ya sudah. Karena sering yang terjadi itu apa? Orang-orang datang kepada Yesus, menanggapi undangannya. Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tapi masih banyak bicara. Nah, ini masalahnya. Tidak sedikit orang Kristen yang mengikut Yesus itu masih banyak bicara, masih banyak tingkah. Yang Yesus maksudkan adalah datang kepada Yesus, ya sudah, tenang, pasrah kepada Yesus. Tidak perlu lagi banyak bicara. Yang terjadi adalah seringkali banyak orang Kristen datang kepada Yesus dan sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, tapi masih banyak omong, banyak bicara, komentar ini, komen ini, itu, dan seterusnya, komen terus. Nah, ini yang justru akan mempersulit dirinya sendiri. Nah, bisa kita lihat bagaimana di sekeliling kita, setiap orang bebas berkomentar, memberikan komen ini, komen itu, dan seterusnya. Sampai akhirnya menimbulkan perselisihan, selisih pendapat, pandangan yang bertentangan, adu argumentasi, dan seterusnya. Ya, ini sama saja lepas dari mulut singa masuk mulut buaya.
dari kesulitan yang satu kepada kesulitan yang lain. Ya sudah, ketika kita menanggapi dan sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus, udah kita duduk diam di kaki Yesus, menuruti apa yang Yesus perintahkan untuk dilakukan. Maka di situ kita akan melihat nanti solusi terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari saat ini sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan supaya saudara tidak lagi banyak komen dalam hal ini. Lebih baik kita duduk diam di kaki Yesus dan menantikan pertolongannya. Maka saudara akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau kita terlalu banyak bicara, nanti akan terjadi kericuan di antara kita sendiri. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Memang kita tahu bahwa hasil dari pendidikan adalah suatu pengetahuan. Dan itu kadang-kadang pengetahuan itu diakreditasi dengan adanya gelar. Ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Bahkan di dalam kekristenan yang dikenal sebagai teologia, itu juga ada jenjangnya. Wow, bergelar ini, bergelar itu dan seterusnya. Bagus. Tapi sebetulnya ini bukan untuk saling komen satu dengan yang lain. Ini justru seharusnya untuk mendalami apa yang Yesus ajarkan itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk beradu satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya itu. Hasilnya itu apa? Nol besar. Marilah kepadaku, kata Yesus. Kita datang kepada Dia dan mengikuti apa saja yang menjadi mau Yesus. Kita ikuti saja apa yang Yesus mau. Pikulah aku, ya Tuhan, silahkan. Loh, apa enggak berat Tuhan nanti? Apa enggak gini, gitu? Tuhan Yesus sudah katakan, ringan dan enak. Tuhan tidak pernah mencelakai manusia, menyengsara. Justru Dia mengangkat manusia dari lembah kesengsaraan ini. Nah, dari sini saudara sekalian, mari dalam kondisi seperti ini, mari kita lebih banyak berdiam diri di bawah kaki Yesus. Datang kepada Dia, berdiam diri di kaki Yesus, menantikan pertolongan dan mujizat dari Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Maka lihat hari depan yang penuh harapan. Walaupun kondisi seperti ini, tetapi kalau kita tetap tinggal tenang di bawah kaki Yesus, Dia yang bertanggung jawab atas kita semuanya. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus, Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan berdoa saat ini. Terima kasih Yesus, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami. Engkaulah penolong kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Yesus. Menantikan pertolongan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tidak khawatir akan apapun Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini akan diberkati berkelimpahan. Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun. Termasuk virus corona dan sebagainya.
Di dalam nama Yesus kami semuanya sehat, diberkati dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.